Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Joan Mir berhasil menempati posisi ke-12 pada tes Sepang hari kedua kemarin dengan gap waktu 0,389 detik dari pembalap tercepat Bastianini. Kepada Speed Week, Joan Mir pun mengungkapkan apa saja yang perlu ditingkatkan pada motor Suzuki GSX-RR. Mesin baru memiliki tenaga puncak yang lebih besar, tetapi karakteristik mesinnya mirip dengan sebelumnya. Pengiriman tenaga tidak terganggu. Lebih lanjut, Joan Mir mengungkapkan persiapannya menjelang tes di Mandalika. Di Mandalika pada hari Jumat kita harus mengenal trek baru terlebih dahulu. Kami mungkin akan menghabiskan 2 hari pertama untuk menyesuaikan mesin dengan benar ke sirkuit ini. Kemudian kita harus melihat apakah suku cadang dan setup yang bekerja dengan baik di sini di Sepang juga akan bekerja di Indonesia. Tentu kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, tapi ini bisa lebih buruk. Saya senang dengan semuanya. Dikutip dari Motorcycle Sport karena datang langsung dari kelas Moto3, Darin Binder mengaku sangat kelelahan membawa motor MotoGP. Ia menyebut ada perbedaan yang sangat besar antara kedua kelas tersebut. 2 hari istirahat yang baik. Saya benar-benar membutuhkannya setelah 3 hari berkendara di Malaysia. Itu super sulit. Tentu saja, datang dari Moto3 ke MotoGP perbedaannya sangat besar dan saya merasa lelah. Kontrak Alex Rins di tim Suzuki diketahui akan berakhir pada akhir tahun 2022 ini. Setelah tes resmi pertama pramusim di Sepang, kepada Motosan ia mengatakan tidak menutup pintu untuk tim lain jika ingin merekrutnya. Saya tidak tahu apakah ada opsi lain yang memungkinkan yang ditangani oleh manajer saya. Jujur saya merasa nyaman di Suzuki. Saya tidak akan mengatakan saya ingin pergi. Tetapi jika seseorang datang untuk bertanya, kami akan mendengarkan. Dan itu tidak berarti saya akan pergi atau bertahan di Suzuki. Hari pertama tes pramusim di Sepang tak berjalan lancar bagi Luca Marini. Ia diketahui menghabiskan total 5 jam duduk di pedok karena motor bermasalah dan tidak siap dipakai. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, Marini akhirnya bisa turun lintasan dan menyelesaikan total 52 lap. Yang ia lakukan hanya dengan 1 motor yang tersedia. Ketika memulai masuk sirkuit, kejadian unik menimpa Marini, di mana motornya kehabisan bahan bakar sesaat setelah meninggalkan pit. Terpaksa kembali lagi di pedok dibantu oleh timnya. Saat ditelusuri lebih lanjut, masalah sebenarnya tidak hanya itu, karena kedua motor Ducati GP22 miliknya ternyata bermasalah, butuh waktu lama untuk siap pakai. Itu adalah hari yang berat. Kami mendapat masalah yang berbeda dengan kedua motor, dan pada awal hari tidak mungkin untuk dikendarai. Jadi hari ini tidak mungkin untuk memahami perbedaan antara motor.
Saya berharap besok bisa menjadi hari yang normal dan saya akan bisa memahaminya. Kepada Moto3 Maverick Vinales mengaku sangat senang Aprilia berhasil menjadi yang tercepat pada tes pramusim pertama lalu di Sepang. Yang penting saat ini kami cepat tanpa menekan secara maksimal. Ini luar biasa. Saya pikir dengan motor ini saya bisa lebih kuat dari yang sebelumnya. Saya senang. Yang paling saya sukai dari Aprilia adalah kemampuan manuver yang ditawarkannya pada gas. Gaya berkendara saya selalu dicirikan oleh traksi yang sangat baik. Saya selalu kuat di area ini. Dan dengan motor ini saya bisa menjadi sangat kuat di tikungan. Ini adalah motor yang sangat bagus untuk membuat kecepatan dan berbelok cepat melewati tikungan sudut. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Enea Bastianini untuk kembali melaju setelah jeda musim dingin selama 2,5 bulan. Pembalap Gresini itu mencatatkan waktu 1 menit 58,638 detik dengan Ducati Desmosedici GP21 miliknya pada Sabtu pagi. Saya sangat senang bisa kembali ke motor saya dan saya langsung merasa nyaman. Kami bekerja sedikit karena tidak banyak perubahan. Setup Ceres cukup bagus di sini. Saya mempunyai lap yang bagus tepat di awal, tetapi saya belum mengejar waktu. Besok kami akan mencoba ban lunak. Kecepatannya bagus dan juga penting untuk balapan. Tapi apa yang kami lewatkan sejauh ini adalah kualifikasi. Hal yang menyenangkan adalah motornya jauh lebih stabil, lebih mudah bagi saya di atas motor. KTM mengubah taktik mereka musim ini dengan batal membuat motor baru demi menghindari kesalahan yang sama seperti yang dialami tahun lalu. Dengan taktik itu, KTM berharap menjadi tim produktif dan rajin naik podium seperti di musim 2020. Miguel Oliveira mengungkapkan bahwa timnya sekarang lebih memilih mempertahankan motor mereka saat ini dan hanya melakukan perubahan kecil. Proyek motor baru dihentikan sejak Juni tahun lalu. Kami mencoba memiliki motor baru, tetapi itu ternyata bukan filosofi yang tepat bagi tim kami. Di akhir musim kemarin sulit membuat bagian baru dari motor jika tanpa arah yang jelas. Menurut Oliveira, cara tersebut lebih efektif ketimbang harus merombak total mesin motor yang belum tentu cocok dengan para pembalap. Sejauh ini tidak ada perbedaan besar pada motor kami dari tahun lalu ke tahun ini. Tahun lalu kami melakukan banyak perubahan sepanjang musim, tapi kami tidak menemukan sesuatu yang berjalan baik. Sekarang saya pikir para pembalap kami datang dengan sedikit pendekatan berbeda untuk tes ini. Pada pengujian hari pertama di Sepang, Pecco Bagnaia harus puas duduk di posisi ke-19. Meskipun ia sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan evolusi Ducati. Runner-up MotoGP 2021 itu cukup tenang dan percaya diri, sadar bahwa masih ada bagian yang harus dipersiapkan. Itu tidak mudah. Setiap hari pertama dengan sepeda motor baru, banyak hal yang harus kami coba. Saya menguji fairing baru, mesin baru, dan knalpot. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi kami harus menyatukan motor dengan elektronik, dan kami sedang mengerjakannya.
Pada akhirnya kami membuat langkah maju dengan ban bekas. Saya cukup senang dengan 2 sesi terakhir hari ini. Kami dapat membangunnya dan tim pasti akan mengerjakannya. Sepanjang hari kami menggunakan kompon sedang. Saya melakukan 61 lap hanya dengan 3 ban. Tidak apa-apa untuk itu. Penting untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan motor baru. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. I feel this pain, you already